Terjadi perebutan anak, sempat saya bawa lari, kemudian saya dibujuk oleh salah satu keluarganya, balik lagi nanti dimediasi. Karena saya masih punya itikat baik, ya saya nurut, saya balik, tapi diambil lagi. Nggak tahu apa yang membuat dia sekeras itu sampai saya nggak boleh ketemu sama Eko. Gitu. Dulu kan saya disuruh tes kejiwaan. Bahkan disuruh tanda tangan surat di atas materai, kalau bawa kabur saya bisa dipidanakan, saya mau. Seluruh akses komunikasi saya ke anak diputus total. Yang saya khawatirkan ini kan posisi anak saya nggak jelas. Katanya kalau mau cepat ketemu anak, cabut dulu kasasinya. Saya sampai bilang ya udah dikunci aja pagernya, saya cuma mau peluk anak. Saya minta tolong aja sih ketemu anak, ikutin perkembangannya anak, gitu aja. Saya nggak minta yang muluk-muluk. Three, two, one, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik, aka Uya Kuya, di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita kedatangan seseorang dari Surabaya, ya, yang juga mengadu ke LBU, Lembaga Bantuan Uya, yang katanya tidak bisa bertemu anaknya. Sudah berapa lama? Kurang lebih hampir 2 tahun, Kak Uya. Hampir 2 tahun, akibat bercerai dengan suami? Bercerai. Oke, sudah lama bercerainya? Bercerainya sejak 2021, cuman putusannya belum ingkrah. Karena saya dalam upaya hukum kasasi. Oh, kasasi banding. Kasasi berarti namanya kalau ini ya. Oke. Berarti di pengadilannya pengadilan apa? Sorry, Muslim? Bukan? Non-Muslim. Oh, berarti bukan pengadilan agama ya? Pengadilan negeri, Kak. Oke. Pengadilan negeri, bercerai. Belum ingkrah, artinya kasasi. Iya, masih kasasi. Sebelum kasasi, hak asuh jatuh ke tangan ibunya dong pasti dong? Di ayahnya. Oh ya, karena kasasi ya. Oh, ayahnya? 2 kali. Di PN dan di banding, dua-duanya jatuh ke tangan ayahnya. Sorry, saya mau nanya, jangan tersinggung ya. Boleh. Sehat jiwa? Sehat jiwa, ada buktinya juga. Tidak mengalami gangguan jiwa? Tidak ada sama sekali. Narkoba? Tidak pernah terlibat kegiatan pidana apapun. Pernah punya sejarah amoral? Tidak pernah. Ekonomi? Ekonomi cukup. Cukup. Karena bukan melarat. Karena saya nggak bisa menghidupi anak. Karena saya posisi bekerja, Kak Uya. Nah, artinya tidak ada alasan menurut saya. Betul. Koreksi kalau saya salah ya. Tidak ada alasan buat hak asuhnya jatuh ke tangan suami, karena ini koreksi juga kalau salah ya, karena ini kan saya juga bukan ahli hukum ya. Tapi yang saya tahu dari undang-undang perkawinan atau undang-undang anak atau perlindungan anak dan lain sebagainya, anak di bawah 12 tahun, kalau misalnya ada perceraian, hak asuh harus di ibunya. Kecuali yang tadi tuh, ibunya dinyatakan gangguan jiwa, atau ketergantungan narkoba, punya perilaku amoral, atau tidak mampu. Tapi tidak mampu ini kan juga dalam arti kata apa nih? Ya kan, gimana ukurannya? Ya kan? Bekerja. Bekerja, Kak. Ya harusnya bisa menghidupi anak kan? Bisa, Kak. Nah, ini harus dipertanyakan kenapa putusannya jatuh ke tangan ayahnya. Tuh, saya jadi bingung nih hukum di Indonesia, jadi saya mesti belajar lagi atau mungkin bertanya gitu ya. Pertanyaan berikutnya. Iya, Kak. Waktu bercerai atau berpisah dengan suami, anak umur berapa? Waktu itu anak 12 tahun di bawah dong? 10 bulan malah. Hah? Masih bayi banget. Masih ASI? Kebetulan enggak sih. Enggak ASI, tapi masih 10 bulan? Masih bayi banget 10 bulan. Jatuh di hak asuh di suami? Iya, waktu putusan anak saya umurnya 1 tahun lebih. Pengadilan negeri mana nih kalau udah tahu? Surabaya. Surabaya? Iya. Oke, mungkin dari teman-teman pengadilan negeri Surabaya bisa kasih jawaban ya, karena kan saya juga bertanya nih, kok bisa gitu kan? Kalau memang saya salah, saya minta jawabannya kenapa gitu, biar kita semua punya pengetahuan ya kan? Oke, terus habis itu gimana ceritanya? Jadi waktu saya mandi, umur 10 bulan anak saya waktu itu dibawa pergi. Padahal posisi waktu itu belum bercerai, Kak. Masih tinggal satu rumah. Wah, ini kok banyak kejadian kayak begini di Indonesia ya? Masih tinggal satu rumah. Oke, terus? Tapi udah proses bercerai? Belum, gugatan belum masuk. Masuknya sebulan kemudian. November 2021. Oke, lagi mandi? Anak dibawa. Terus? Pergi. Udah, sejak saat itu tidak pernah ditemukan lagi dengan dia. Tapi pernah saya temukan di Kota Malang 2 minggu setelah dibawa pergi itu. Tapi bukan dari dia. Saya viralkan di sosial media
kebetulan ada salah satu netizen yang ngasih tahu anak saya ada di Malang. Oke, kita lihat dulu yang pernah diviralin ya. Oke. Ya, dipegang omongannya ini ada Pak RT ya. Nanti dengan terserah kapan gitu. Nah ya, makanya saya minta dengan konsekuensi dengan omongannya, ucapannya, meskipun 1 jam, 2 jam atau gimana sambil nunggu proses pengadilan, nunggu proses di pengadilan, tolong kasih kesempatan lah. Mbak Lisa ini. Nanti kalau pengadilan merasakan Pak Asu penjerungan, Asu ke Mbak Lisa, monggo, itu haknya masing-masing, kita nggak bisa mengikuti. Selama ini masih belum ada proses, monggo kasih kesempatan. Setelah viral itu ada orang yang ngasih tahu anaknya dari Malang. Betul. Bersama bapaknya nggak? Enggak. Loh? Di rumah saudaranya. Saudara Itu saya masih bingung nih. Bapaknya tinggal di mana? Surabaya. Hak asuh jatuh ke tangan, misalnya ke tangan bapak pun gitu kan ya. Harusnya yang asuh bapaknya kan. Iya. Jangan dititipin lagi ke orang lain. Waktu saya temukan di Malang itu memang posisi nggak ada bapaknya di situ. Oke, di tangan siapa itu? Di kakak iparnya mantan suami saya. Kakak ipar mantan suami. Kamu datang ke situ? Iya. Terus yang terjadi? Terjadi perebutan anak. Sempat saya bawa lari, kemudian saya dibujuk oleh salah satu keluarganya, balik lagi nanti dimediasi. Karena saya masih punya itikat baik, ya saya nurut, saya balik, tapi diambil lagi. Padahal kamu udah punya itikat baik. Iya, sampai saat ini nggak pernah ketemu lagi. Sudah hampir 2 tahun. Kamu bisa menghubungi suami? Bisa, suami ada di rumah orang tuanya, Kak. Tapi anak saya diduga nggak ada di sana. Diduga tidak ada di sana? Iya, gimana maksudnya? Karena saya pernah datang dengan Pak RT, Pak RW, dan polisi Babinsa setempat. Memang anak saya diketahui waktu itu tidak ada di situ. Entah di mana. Jadi yang saya khawatirkan ini kan posisi anak saya nggak jelas itu loh, Kak. Dan saya nggak pernah diberitahu fotonya, videonya yang terbaru, dia nggak bisa kasih. Video call aja dia nggak pernah kasih. Saya tuh cuma pengen lihat perkembangan dan kondisi anak saya yang terbaru. Kenapa kok saya nggak boleh bertemu? Itu loh, Kak. Meskipun hak asuh anak jatuh di dia, mestinya saya juga ada hak untuk bertemu. Tadi kan kau bilang datang sama Pak RT gitu kan? Iya. Pernah. Apa kata Pak RT? Ya, Pak RT dengan polisi Binmas hanya ingin mempertemukan saya dengan Eiko, anak saya. Iya. Tetapi ya itu suami saya bilangnya kan belum ada putusan pengadilan, nggak berani, takut direbut apa segala macam kayak gitu, Kak. Dan tetap pada akhirnya ya nggak ada kesepakatan apa-apa. Nggak ada juga saya dipertemukan dengan Eiko sampai detik ini, tidak ada. Oke. Koreksi lagi kalau saya salah ya. Saya tahu ada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pada 75 tuh cek deh ya. Ada lagi Undang-Undang Perlindungan Anak. Even hak asuh anak jatuh ke tangan ibu misalnya, iya kan? Bapaknya boleh ketemu anaknya. Begitu pula sebaliknya. Hak asuh jatuh ke tangan bapak. Walaupun ini jarang terjadi, dan kalau emang terjadi hak asuh jatuh ke tangan bapak tuh alasannya harus jelas, konkret, ya kan? Seperti tadi, ya kan? Yang saya tanyakan ke ibu. Iya, Kak. Oke, ibu juga boleh ketemu. Karena kalau misalnya sampai ada pihak yang mendapatkan hak asuh menghalang-halangi salah satu pihak lainnya untuk bertemu, artinya bisa jadi itu adalah diskriminasi terhadap anak. Bener nggak sih? Coba koreksi lagi kalau saya salah. Bener setuju nggak sih kalian? Coba begitu kan? Kalau hak asuh jatuh ke tangan salah seorang, misalnya ke ibu, yang biasanya ibu yang dapat ya. Kalau bapak tuh harus ada extraordinary reason gitu, alasan yang jelas gitu kan. Nah, nggak boleh salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh menghalangi pihak satunya untuk ketemu. Ini bisa jadi diskriminasi. Coba, ada nggak Undang-Undang Perlindungan Anak? Tadi dicari ya. Ya, itu harusnya bisa terkena itu. Gitu kan? Iya. Nah, itu nggak bisa ketemu sampai sekarang? Nggak bisa, Kak. Seluruh akses komunikasi saya ke anak diputus total. Diputus total? Bahkan saya ditanya keberadaan di mana anak saya, nggak dikasih tahu juga. Tidak dikasih tahu juga? Mbak tinggal Surabaya, dia juga tinggal di Surabaya? Iya. Oke. Dan waktu itu pernah dimediasi oleh DP3A Surabaya. Ditanya anaknya di mana, dia bilangnya di rumah. Tapi kita bilang ayo ke rumahnya, dia bilang nggak boleh. Terus saya bilang ya udah, kenapa nggak boleh? Iya, karena takut direbut oleh saya. Ya kan? Karena dia merasa hak asuh belum ingkrah, nanti saya bisa bawa kabur gitu alasannya. Lalu dia bilang,
kalau gitu nunggu ingkrah aja. Kalau kamu mau cepat ketemu anak ya cabut kasasimu. Terus saya bilang ya udah oke, sekarang nggak boleh ketemu nggak apa-apa. Tolong dong video call aja. Saya mau lihat. Dia suruh kamu cabut kasasi kamu? Iya, supaya katanya kalau mau cepat ketemu anak cabut dulu kasasinya. Oke, sorry kalau kayak kamu sekarang begini kasasi segala macam pakai pengacara nggak sih? Kebetulan kemarin kasasi saya masukin sendiri. Masukin sendiri? Iya. Oke. Bisa nggak cerita ini atau link ini kau bisa kasih ke yang berwenang atau bersangkutan biar bisa menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan mereka juga untuk memutuskan nanti kasasi. Atau nanti saya yang kasih deh, ya. Oke. Dan intinya kamu tidak bisa ketemu sampai sekarang? Tidak bisa, Kak. Bahkan lewat video call, dia juga bilang belum ingkrah katanya. Nggak bisa video call. Terus saya bilang ya... Oke, belum ingkrah pun apa salahnya sih ketemu anaknya, bener nggak sih? Iya. Saya sampai bilang ya udah dikunci aja pagernya, saya cuma mau peluk anak. Sampai begitu doang kan? Dia tetap tidak kasih? Enggak. Saya bingung kadang-kadang ya. Manusia yang menghalang-halangi ya mantan istri atau mantan suami untuk ketemu anak tuh hatinya terbuat dari apa sih? Iya kan? Iya. Dia apakah tidak memikirkan bagaimana mental atau perkembangan psikologis anaknya saat udah gede? Saat udah besar anak akan mencari tahu. Kalau mungkin masih kecil kita bisa berbohong. Dulu orang ibu kamu begini, nah, dulu suami kamu begini. Banyak nih kejadian soalnya nih. Dari orang-orang yang cerita sama saya ya, yang anaknya sudah besar, ya. Akibat dari keributan akibat dari keributan orang tua. Ya, mereka membohongi salah satu pihak, ibu kamu begini dulu, difitnah segala macam, bapak kamu begini gitu. Tapi saat udah besar anaknya akan mencari tahu. Saat ternyata anak menemukan kenyataan atau fakta yang sebenarnya tidak seperti itu, akhirnya dia akan membenci yang satu lagi, dua-duanya dibenci atau segala macam. Kasihan mental. Orang tua tidak memikirkan sejauh itu. Ini banyak orang tua yang egois. Orang tua yang berpikiran picik. Banyak terjadi. Kita bicara umum ya, bukan bicara kasus ini aja. Ini terjadi gitu. Nah, upaya pertemuan antara keluarga atau mungkin ngomong secara baik-baik? Oh, sudah pernah juga dilakukan. Bahkan itu sebelum perceraian masuk. Sudah sempat diupayakan damai dari keluarga saya, menemui keluarganya juga. Tidak ditemukan kata sepakat, Kak. Tidak ditemukan kata-kata sepakat. Oke. Mantan suami kamu ini apa sih? Maksudnya mampu secara finansial orang kaya banget atau gimana? Ya orang cukup lah. Orang cukup? Iya. Iya. Tapi kan itu juga bukan jadi alasan ya, masalah gini. Untuk memisahkan. Kemampuan finansial istri dianggap tidak mampu gitu kan. Cuman karena misalnya suami lebih mampu gitu kan. Iya. Itu kan bukan tolak ukur ya. Kecuali kalau memang istri emang benar-benar nggak punya rumah, tinggal di bawah jembatan gitu kan ya. Terus nggak untuk diri sendiri aja nggak cukup. Tapi kalau menurut saya nih, ini opini saya pribadi, mungkin bisa jadi masukan untuk DPR atau Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau pembuat undang-undang di negara ini gitu ya. Kalau orang tua bercerai, terus anak umur di bawah 12 tahun kan harusnya jatuh ke tangan ibunya. Kita bicara misalnya ibunya pun tidak mampu. Bukannya ada kewajiban yang mengatur bahwa suami itu atau ayahnya itu harus memberikan nafkah atau penghidupan untuk anaknya, betul nggak? Benar nggak sih? Jadi biarlah suaminya itu ya kalau emang sebagai kepala keluarga yang akhirnya dia memberikan nafkah kepada anaknya, yang mengasuh biar ibunya. Fair kan? Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang ribet dan susah ya di negara ini. Cuma tinggal pembuat undang-undang ini jeli nggak melihat hal seperti ini. Bener nggak? Dan orang yang mengawal undang-undang ini juga jeli dan mau nggak? Ini masalah menurut saya bukan bisa nggak bisa. Tapi mau atau nggak mau. Karena banyak kejadian juga yang lapor ke saya saat nanti udah ada keputusan pengadilan pun, hak asuh jatuh kepada tangan ibu misalnya. Tapi suami tetap nggak mau ngasih anaknya. Terus ibunya mau ngadu ke polisi juga, polisinya juga bilang aduh gitu. Susah, nggak bisa gitu kan. Terus buat apa ada undang-undang kalau undang-undang itu kayak nggak bisa diterapkan di negara ini? Nah, banyak orang yang bilang juga ini pasal karet. Susah, ya. Susah, penindakan hukumnya susah. Ya nggak usah ada undang-undang, hilangin aja, nggak usah ada negara. Benar nggak sih? Jadi menurut saya ya, kepolisian itu kan udah punya namanya subdit atau apapun ya, unit PPA. Ya kan, untuk anak dan perempuan. Ya kan? Kalau akhirnya mereka tidak bisa melindungi hak-hak orang tua seperti hak perempuan seperti ini gitu kan. Ya buat apa ada PPA?
menurut saya juga PPA di setiap kepolisian juga mungkin harus diberikan lagi pemahaman yang jelas tentang undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya gitu kan. Penerapan undang-undangnya juga jangan jadi pasal karet. Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mungkin harus jadi ini harus jadi atensial seperti ini. Kalau nggak salah Bu Bintang ya. Bu Bintang kalau nonton ini mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng nih untuk kedepannya seperti apa penerapan undang-undang seperti ini di negara kita. Karena yang ngadu ke saya urusan seperti ini bukan cuma 1-2 tapi puluhan orang. Oke. Kasasi kapan kira-kira keputusannya? Belum tahu Kak, lagi nunggu putusan. Kalau sampai jatuh juga ke tangan suaminya, mantan suami gimana? Iya. Ya paling nggak saya dikasih hak saya untuk ketemu anak Kak. Kan anak juga masih butuh saya. Oh iya, hak ketemu anak. Ya saya minta tolong aja sih ketemu anak, ngikutin perkembangannya anak itu aja. Saya nggak minta yang muluk-muluk apa. Kayak ya udahlah kalau udah cerai ya cerai aja kan nggak perlu musuhan Kak. Oh iya benar. Ini sesimpel itu kok ya. Kamu nggak menuntut lebih macam-macam gitu kan? Cuman pengen damai aja. Cuman pengen ngasuh anak bareng-bareng aja. Kan nggak jadi suami istri bisa jadi teman. Betul. Yang lalu ya sudahlah. Kita tutup masa lalu gitu loh. Kalau memang ada masalah yang memang tidak bisa diterima. Ya kan udah bercerai, udah emang keputusannya bercerai ya, kan? Ya sudah. Yang penting ini kasihan anaknya. Mental anak kan nanti bisa terganggu kalau kena hal yang seperti ini gitu loh Kak. Ketika dia dewasa, ketika dia remaja, pasti berdampak gitu loh. Oke. Kasihan anak saya. Jadi Mbak pun walaupun akhirnya kasasi juga jatuh ke tangan suami, walaupun menurut saya ini dipertanyakan ya. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting bisa ketemu anak. Harapan saya kalau bisa tetap jatuh ke tangan saya. Iya, maksudnya kalau tetap misalnya nggak bisa pun ya tolonglah saya cuman dikasih waktu buat ketemu sama anak saya. Iya, karena secara logika harusnya jatuh ke tangan ibunya. Orang dia sehat, jasmani, sehat jiwa, tidak narkoba, tidak punya perilaku amoral, punya pekerjaan, nggak ada alasan lagi untuk jatuh ke tangan suami, itu udah jelas. Kecuali Mbak punya perilaku amoral dan lain sebagainya ya. Tidak pernah. Oke. Tapi andai kata kasasi, akhirnya keadilan datang, jatuh ke tangan Mbak. Suami boleh nggak ketemu anaknya? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Kenapa? Karena anak masih butuh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia selain butuh sosok ibu, dia juga butuh sosok ayah. Dan saya nggak bisa menghilangkan sosok ayah dari hidupnya dia. Gimana pun mantan suami saya adalah ayahnya anak saya. Itu nggak bisa diubah oleh hukum manapun di dunia ini. Meskipun hukum perceraian tidak bisa memutuskan hubungan orang tua dan anak begitu saja, Kak. Oke, sekarang gini aja deh. Ya, link video ini akan saya berikan ke MA, ya, Mahkamah Agung, ya, untuk jadi pertimbangan, ya. Dan saya juga minta jawaban juga dari Pengadilan Negeri Surabaya, ya. Surabaya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan saya tadi, mohon dijawab, kan nggak ada salahnya saya bertanya kan, ya. Dan kamu cuma pengen ketemu anak kamu. Coba kamu ngomong deh sama suami kamu, pasti nonton ini, keluarga pasti nonton. Nggak mungkin nggak nonton. Iya. Untuk papanya Eko, saya minta tolong. Tolong dong pertemuin saya sama Eko. Gitu. Saya kan kangen sama Eko. Sudah hampir 2 tahun kan saya nggak bisa ketemu Eko. Nggak tahu kondisinya gimana sekarang, perkembangannya dia bisa apa. Saya nggak akan bawa lari kok. Saya bisa dijaga, dikunci pintunya, pagernya dikunci aja yang rapat, nggak apa-apa. Saya cuma dikasih waktu 5 menit buat meluk Eko aja nggak apa-apa. Nanti dibawa lagi nggak apa-apa. Asal saya tahu kondisi anak saya yang terbaru. Saya kan khawatir sebagai seorang ibu kan. Sekarang siapa yang mengasuh dia, saya juga tidak tahu. Sekarang siapa yang dipanggil dia mama, saya juga tidak tahu. Saya cuma pengen ketemu, pengen ya bersama-sama dengan anak saya gitu loh. Itu aja sih. Saya nggak akan bawa lari. Saya janji saya nggak akan bawa lari. Itu aja. Oke, tapi upaya kamu untuk datang ke anak kamu sering apa enggak? Iya sering, Kak. Biasanya pulang kerja gitu, saya tunggu di depan rumahnya. Ya memang pagarnya nggak dibukain. Pernah sekalinya saya disuruh masuk sama papa mertua saya, ya diusir juga oleh
mantan suami saya itu. Tapi bapak mertua kamu sempat boleh masuk kamu ke dalam kan? Boleh. Karena memang saya nggak ada masalah kan bagi bapak mertua itu masalah kalian ya kalian selesaikan sendiri gitu. Cuman nggak tahu apa yang membuat dia sekeras itu sampai saya nggak boleh ketemu sama Eko. Gitu. Dulu kan saya disuruh tes kejiwaan. Ya udah. Sudah. Hasilnya? Sudah terbukti saya sehat secara kejiwaan, nggak ada apa-apa. Sudah saya lampirkan juga, tapi ya tetap aja nggak boleh nemuin. Dan saya yang bikin sedih itu anak saya itu di mana, diasuh siapa, gitu loh. Ya, yang dipanggil mama dia itu sekarang siapa, gitu loh. Saya cuman pengen tahu itu aja, Kak. Nggak muluk-muluk. Ngerti saya. Nama suami kamu siapa boleh tahu? Bapak Surya Tastio. Surya? Surya Tastio. Oke. Buat Pak Surya Tastio kalau melihat tayangan ini, tolong saya mohon dengan sangat kepada Bapak Surya, ya, nama kita sama Pak, ya kan? Bolehlah ketemu ibunya dengan anak kalian berdua. Ini kan bukan anak kamu aja, bukan anak dia, anak kalian berdua. Pertemukan saja. Kalau misalnya takut dibawa kabur, sekarang saya tanya kamu, kalau kamu ketemu dia, kamu akan bawa kabur dia nggak? Tidak. Bisa jadi jaminan nggak? Bisa. Bahkan disuruh tanda tangan surat di atas materai, kalau bawa kabur saya bisa dipidanakan, saya mau. Walaupun intinya nggak ada istilah penculikan atau bawa kabur anak dalam perkawinan di Indonesia ya. Kalau selama mereka jadi orang tuanya. Pak Surya gini aja deh. Saya mau jadi penjamin ibu Mbak Lisa. Kapan atur ketemuan? Ya. Saya jadi penjaminnya, saya ada di situ. Mbak Lisa ini nggak akan bawa kabur anak kalian. Kasih ketemu. Kalau buat biar netral, bawa ke Jakarta, ke tempat saya, datang sini, saya yang jamin nggak akan dibawa kabur sama Mbak Lisa. Saya jadi penjaminnya, tuh. Ya, Mbak Lisa juga harus menghargai saya berarti ya? Iya, pasti ya? Kak. Pasti. Oke, Mbak Surya, kalau misalnya denger ini, lihat ini, saya yakin lihat, tolong hubungin saya lewat DM Instagram. Ya, kayak kemarin juga soalnya selfie sama Daniel, ya, yang berseteru segala macam, mereka besok ini akan ketemu di tempat saya. Tanpa podcast-podcastan, tanpa konten-kontenan. Ya. Saya mau jadi penjaminnya. Udahlah. Hilangkan ego kita masing-masing. Turunkan ego kita masing-masing. Daripada nanti akhirnya menyesal di kemudian hari. Bisa jadi pas saat anaknya sudah besar, atau mungkin setelah tayangan ini, nanti kan MA bisa ada pertimbangan juga. Akhirnya jadi lebih ruwet lagi nanti ke situnya. Bayangkan gini aja Mas Surya. Kalau nanti akhirnya kasasi jatuh ke tangan Lisa. Terus Lisa akan memperlakukan sama seperti yang Anda lakukan terhadap Lisa, tidak boleh ketemu. Pasti kan juga Mas Surya juga akan patah hati kan. Marilah sekarang sebelum kasasi ini turun, udahlah kita berdua sama-sama. Boleh kasih ibunya ketemu anaknya. Ya kan nanti kalau kamu yang menang kasasi pun juga kan. Iya, pasti saya kasih akses untuk bertemu ayah. Iya, kalau nanti kasasi juga akhirnya jatuh tetap ke tangan bapaknya, ya bolehlah ibu ketemu, sama-sama ngerawat. Kalau masalah finansial, emang sudah tanggungan, harus tanggung jawab bapak yang menafkahi anaknya. Intinya itu aja, Mas Surya ya. Dan terakhir saya mau ngomong, mungkin buat ibu-ibu, bapak-bapak seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, jangan jadikan konflik rumah tangga antara suami dan istri yang akhirnya berujung ke perceraian, akhirnya anak jadi korbannya. Sudah banyak sekali orang-orang yang bermasalah di saat besar, atau dewasa, saat remaja, karena korban perceraian orang tua, yang dimana orang tua itu pas saat mereka kecil mendoktrin sesuatu hal yang tidak benar terhadap salah satu pihak orang tuanya. Iya kan? Dikhawatirkan seperti Dan itu. anak tuh akan mencari tahu kok saat udah besar apa yang sebenarnya terjadi. Kan anak kecil tidak selamanya kecil. Orang tidak bisa selamanya dibohongi. Sedalam-dalamnya kita menutup, mengubur bangkai juga akhirnya akan kecium juga. Ini itu. Dan untuk pihak pemerintah, pembuat undang-undang, DPR, kementerian yang terkait, presiden, siapapun, tolong undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan, atau hal-hal yang mengatur seperti hak asuh anak dan lain sebagainya, mungkin lebih dibenahin lagi. Bukan hanya undang-undangnya, mungkin undang-undangnya udah benar, tapi pengawal undang-undangnya yang mungkin pemahamannya masih belum banyak yang dapat. Jadi tolong mungkin pengawal undang-undangnya ya juga
harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Karena saya juga mendapatkan curhatan juga ya dari seseorang ibu yang hak asuh udah ingkrah jatuh ke tangan ibunya, tapi sampai sekarang ya anaknya belum bisa dia temuin. Malah sempat setahun lebih anaknya tidak sekolah. Cuman gara-gara si bapak nggak mau kalau anaknya sekolah, ibunya bisa ketemu atau ngambil anaknya. Ini kan termasuk penelantaran anak. Bingung nggak? Ya, hak asuh udah jatuh ke tangan ibu, tapi ibunya nggak bisa ngambil anaknya di bapak. Terus buat apa ada undang-undang di negara kita? Terus pas ibunya ngadu ke polisi di Jakarta nih, ya, dibilangnya, coba kata polisi PPA-nya nih, salah sendiri kenapa cerai? Itu pernyataan apa? Buat apa ada PPA kalau begitu? Terus Komnas Perlindungan Anak, Perempuan, ayo bergerak. Kalau ada Komnas begini tidak bisa menyelesaikan hal seperti ini, bubarin aja. Buang-buang uang negara. Setuju nggak? Ayo dong. Terus saya juga minta dengan hormat kepada kementerian ya, Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, mohon hal-hal seperti ini jadi perhatian, Bu. Mari kita diskusi bareng, ya, agar perlindungan terhadap anak, terhadap perempuan harus terjamin di negara kita. Negara tercinta Republik Indonesia. Dan buat kalian yang memiliki masalah yang sama, silakan juga kasih komen di sini, ya. Kita sama-sama selesaikan masalah ini. Dan buat para orang tua, jangan jadi orang tua yang egois. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga termasuk. Terima kasih, Mbak. Mudah-mudahan ada sesuatu hal yang baik setelah tayangan ini. Terima kasih Kak Uyal sudah diberi kesempatan tampil di sini. Saya hanya berharap dengan ini akan ada titik terang untuk masalah saya yang tidak bisa menemui anak saya sampai hari ini dan saya tidak tahu lagi harus kemana. Tuh. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai